Selamat siang Bu Rahma. Selamat siang Pak Rizka. Ya, terima kasih sudah berkenan untuk kesini ya Bu. Sini saya mencoba untuk melakukan apa ya istilahnya menerapkan teknik coaching dari apa yang sudah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak. Teknik coaching ini nanti saya tuh mencoba untuk membantu Bu Rahma untuk menyelesaikan permasalahan khususnya di dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah di sini kemarin sempat saya ngobrol sama Bu Rahma, saya tanyakan kira-kira punya permasalahan atau tidak, dan Bu Rahma menjawab ya ada sih Pak permasalahan. Maka mencoba saya untuk kita ngobrol di sini melakukan teknik coaching sekalian untuk apa ya istilahnya menyelesaikan permasalahan yang Bu Rahma hadapi khususnya pada proses pembelajaran di sekolah. Gitu ya Bu? Ya, terima kasih sebelumnya sudah berkenan. Kita mulai saja. Saya melihat apa yang dari Bu Rahma sampaikan kemarin, mungkin apa sih Bu permasalahan yang Bu Rahma hadapi di dalam proses pembelajaran begitu? Kalau dari saya sendiri sih Pak, lebih apa ya, agak susah untuk tadi itu menyesuaikan antara karakter siswa sama karakter materi. Terutama kan kalau IPA itu kan ada yang hitungan gitu. Jadi menyesuaikannya sama karakter siswanya itu kayak lebih susah gitu. Oh ya, berarti gitu. Itu permasalahan yang dihadapi. Ada lagi nggak Bu permasalahan yang lain? Kira-kira? Motivasi belajar siswa jelas. Motivasi, oke. Berarti kalau dari obrolan ini ada dua ya tadi ya. Apa istilahnya menghubungkan atau mengoneksikan antara materi dengan siswa, karakteristik materi dengan karakteristik siswa. Yang kedua dengan tadi motivasi ya. Oke, ada dua permasalahan yang mungkin muncul ya, sementara yang muncul dua itu. Oke, nggak apa-apa. Dari dua permasalahan itu Bu, nanti untuk kita ngobrol di sini, kira-kira harapan Bu Rahma dengan adanya dua permasalahan itu, kira-kira yang nanti mau diinginkan Bu Rahma apa kira-kira? Yang diinginkan ya kalau bisa terselesaikan, gitu. Ada solusinya. Oke, siap. Gimana caranya, maksudnya memang bener-bener susah ya Pak, karena karakter siswa itu bener-bener kalau untuk suatu materi misalnya kayak hitungan tadi itu karena buat nyambungin ke siswanya itu susah. Ya itulah kendala yang selama ini saya jadi udah berganti-ganti strategi kayak belajar gitu-gitu tetap merasa kok masih kurang ya. Masih kurang maksimal gitu ya, belum nemu yang pas tuh yang mana yang harus dipakai tuh. Ya ini coba kita selesaikan ya Bu ya. Ya dari dua permasalahan tadi Bu Rahma sudah jelas keinginannya, tujuannya adalah untuk permasalahan ini bisa terselesaikan. Nah dari apa yang sudah disampaikan tadi, dua permasalahan tadi, mungkin bisa Bu diidentifikasi kira-kira inti permasalahannya itu ada di mana sih? Lebih ke misalnya nih kayak tanggapan dari siswanya. Misalnya saya sudah merencanakan nanti misalnya siswa itu harusnya seperti ini ketika saya berikan strategi pembelajaran tertentu. Tapi kenyataannya siswa itu cenderung kayak merasa apa ya, kesulitan atau mungkin kayak ya karena mereka itu merasa mungkin belum paham sama materinya betul ya. Jadi mereka itu mau menjalankan atau mengerjakan misalnya ada games ini langsung contohnya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Misalnya di materi hitungan kan karena misalnya anak-anak itu supaya nggak bosen. Ceritanya itu saya buatkan games gitu. Tapi ketika saya buatkan games ternyata anak itu juga belum paham karena kan belum benar-benar ngerti tentang gimana caranya ngitungnya kayak gitu loh. Jadi tapi kalau saya mau menjelaskan misal beberapa contoh soal kayak 2, 3, 4 contoh soal, mereka tuh pasti udah bosen duluan kayak
ini tuh kok susah banget gitu-gitu loh. Oke. Itu identifikasi permasalahannya, Bu. Tapi kalau dikaitkan dengan permasalahan yang kedua, kira-kira apa ya, inti permasalahan yang ada di motivasi itu apa sih, Bu, anak-anak itu kira-kira? Kalau dimotivasi ya mungkin mereka lebih ke, kalau ya karena IPA sendiri mereka taunya kayak aduh udah mulai hitungan, susah gitu ya. Udah mulai hitungan nih, jadi kayak mulai udah kayak aduh kayak nggak bisa, susah banget ini tuh, lihat kayak saya kasih rumus ya aja mereka udah kayak ya Allah apa itu, kayak gitu loh, Pak. Oke. Nah, tadi saya menangkap apa yang sampaikan Bu Rahma tadi, ada dua inti permasalahan ya, Bu. Dari kita tadi diidentifikasi. Yang pertama itu ketika anak itu kurang tertarik itu ya, kayaknya kurang tertarik untuk anak kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran gitu ya mungkin ya. Sama karena mungkin karakteristik materinya, kemudian mungkin selain karakteristik apa, Bu? Mungkin daya tangkap juga bisa ya. Daya tangkap. Kayak siswa, terus kayak kemampuan. Nah, fisika itu kan hitungan ya, Pak. Kemampuan anak dasarnya aja hitungan itu kadang belum terasah gitu loh. Itu dari segi siswa ya, Bu. Kalau misalnya dari segi gurunya atau mungkin dari proses pembelajaran yang direncanakan, kira-kira ada permasalahan nggak, Bu? Ya mungkin karena gini, Pak, kalau dari gurunya sendiri sih karena mungkin lihat siswa bingung, guru tuh kadang ikut ngeblank. Jadi kayak kita udah ada strategi kayak gini, ketika ternyata nggak berjalan, itu kadang menyesuaikannya itu susah. Gitu, Pak. Jadi kayak kita mikirnya tuh nggak bisa yang langsung cak-cak gitu loh. Nanti ketemu kayak gini, ternyata nanti harus kita ngapain sih, ternyata kalau misalnya kita strateginya tuh nggak jalan, plannya tuh apa, cara ngeplannya itu juga sih. Ya, ada beberapa identifikasi permasalahan ya, Bu, tadi. Yang pertama tadi hubungannya dengan minat siswa tadi ternyata masih rendah, kemudian dari apa yang misalnya ketika ada plan A, plan B yang mungkin direncanakan oleh guru ya. Dari dua identifikasi kira-kira, Bu, yang bisa Bu Rahma apa ya istilahnya yang mau diselesaikan, kira-kira yang bagian mana dulu nih? Yang jelas yang ini dulu aja sih, Pak, karakteristik materi sama siswanya. Karakteristiknya dengan antara materi dengan siswanya. Nah, untuk menghubungkan itu kira-kira ada gambaran seperti apa, Bu, dari Bu Rahma? Gambaran untuk proses pembelajarannya yang mungkin bisa direncanakan begitu? Mungkin ini ya, misalnya kalau yang fisika ya, Pak, saya lebih kesulitan. Nggak apa-apa. Ini di materi apa nih misal? Ya, materi yang mungkin mau dihadapi kira-kira, Bu, yang sekiranya masih susah begitu. Materi kelas 7 atau kelas 8 mungkin yang diambil? Mungkin kelas 7 ya, misal gerak dan gaya. Boleh, gerak dan gaya. Misal di materi gerak itu mungkin nanti anak-anak langsung didemonstrasi dari awalnya kan gerak. Demonstrasi tentang perbedaan antara perpindahan sama jarak. Nah, mungkin dari situ kan siswanya juga nggak terlalu bosan, misalnya kalau cuma menjelaskan ini loh jarak tuh ini, perpindahan tuh ini kan belum nyantel, tapi kalau siswa diminta untuk misal salah satu orang maju ke depan, didemonstrasikan, oh ini loh kamu tuh bergerak dari sini ke sini, mana yang termasuk perpindahan, mana yang termasuk jarak, misal itu. Boleh. Terus ada lagi mungkin materi yang lain atau mungkin fokus ke materi itu dulu? Boleh, itu dulu aja deh. Berarti tadi materinya materi gerak dan gaya ya. Tadi teknik yang diambil, metode yang diambil kayak demonstrasi ya, Bu. Memberikan demonstrasi, kemudian anak mungkin ikut terlibat juga ya. Tadi menyampaikan begitu. Nah, dari pandangan Bu Rahma dengan metode seperti itu, kira-kira menurut Bu Rahma anak sekiranya sudah apa ya istilahnya sudah termotivasi belum? Menurut saya sih sudah, Pak, karena kan diam apa ya istilahnya ada pengalaman langsungnya gitu loh. Lakukan sendiri jelas. Terus anak juga mulai berpikir, oh ternyata kayak gitu loh, itu yang disebut dengan jarak, itu yang disebut dengan perpindahan. Jadi nggak cuma saya menjelaskan anak menangkap, tapi dia juga mulai berpikir karena membedakan jarak dan perpindahan itu ternyata kayak gitu. Nah, dengan adanya perencanaan tadi, apa namanya solusi yang mau diambil, kira-kira Bu,
ini mau direncanakan kira-kira mau dilakukan kapan Bu? Mungkin direncanakan dulu ya. Nah itu kira-kira untuk merencanakannya mulai kapan Bu? Merencanakan ya mungkin mulai deket-deket ini karena materinya juga udah mau masuk. Oke, berarti sudah mau masuk ke materi itu ya Bu? Oke, berarti dalam waktu dekat ini mungkin Bu Rahma akan menyusun perencanaan pembelajarannya sesuai dengan apa yang tadi sudah kita obrolkan dengan metode apa tadi? Demonstrasi ya, demonstrasi yang mungkin akan melibatkan banyak siswa. Oke, nah dari hal yang sudah kita dapatkan tadi Bu Rahma kan kayaknya sudah mendapatkan solusi nih. Solusinya tadi apa Bu? Demonstrasi ya. Oke, dengan solusi ini kira-kira kita sudah mendapatkan solusi. Bagaimana tanggapan dari Bu Rahma terkait dengan obrolan kita ini? Kira-kira sudah mendapatkan solusi. Ada pencerahan sih Oke. Pak. Jadi sudah ada gambaran mau gimana gitu loh. Oke, berarti sudah ada ya Bu. Nanti permasalahan satu persatu permasalahannya mungkin bisa terselesaikan ya Bu. Ya, udah lumayan nyicil. Oke, satu permasalahan bisa dicicil terlebih dahulu. Nanti untuk yang permasalahan yang lain mungkin kita obrolkan lagi ya. Oke, nah ketika sudah mau dilaksanakan proses pembelajarannya, kira-kira berkenan nggak Bu nanti kita setelah Bu Rahma menyelesaikan proses pembelajaran tadi yang di materi gerak dan gaya ya, kira-kira kita bolehlah ngobrol lagi untuk mengetahui perkembangan dari apa yang sudah kita obrolkan kemudian yang diterapkan sama Bu Rahma di kelas. Boleh Pak. Oke, kita jadwalkan ya. Nanti setelah mungkin proses pembelajaran selesai nanti bisa kita obrolkan lagi. Ya, siap. Oke, ya mungkin itu Bu Rahma. Terima kasih atas kesediaannya. Mungkin sedikit bisa membantu. Nanti kalau misalnya ada permasalahan lagi, oke lah kita bisa ngobrol lagi. Siap. Ya, terima kasih Bu Rahma. Selamat ya. Sama-sama. Selamat siang Bu Rahma. Siang Pak Rizka. Oh ya, kita menindaklanjuti yang kemarin sebelumnya sudah kita obrolkan terkait dengan perencanaan untuk supervisi akademik ya Bu ya. Di sini mungkin kita rembukan dulu, artinya saya pengen tahu sebenarnya bagaimana sih rencana Bu Rahma terkait dengan proses pembelajaran yang nanti mau kita istilahnya observasi begitu. Materi yang mau diambil materi apa Bu jadinya kira-kira? Masih berkaitan sama yang kemarin Pak tentang gerak dan gaya. Nah, tapi ini lebih ke gayanya aja yang saya mau ambil di pembelajarannya itu. Oke. Berarti nanti ambilnya mungkin ke fokusnya ke arah gaya ya? Ya, resultan gaya, arah gaya. Oke, siap. Nah, itu rencana dari Bu Rahma bagaimana Bu terkait dengan proses pembelajarannya? Iya. Kalau prosesnya itu karena kan kebetulan di kelas itu anak-anak macam-macam ya Pak. Ada yang gaya belajarnya itu kinestetik, ada yang auditori, sama satu lagi visual. Nah, rencananya nanti di resultan gaya itu mau saya buat LKPD. Nah, tapi LKPD-nya itu ya langsung istilahnya memfasilitasi ketiga itu. Oke, berarti memfasilitasi tiga gaya belajar itu ya? Oke. Kinestetik, auditori, sama visual. Nah, kalau yang auditori rencananya itu nanti di langkah kerjanya LKPD itu mau saya selipkan suara saya. Jadi kayak langkah-langkahnya itu saya yang memberikan instruksi. Jadi itu bukan untuk tulisan lagi. itu untuk memfasilitasi yang auditori. Ya, itu yang pertama. Untuk yang kinestetik nanti anak itu diminta praktek langsung. Misal kayak arah gaya dan jumlah gaya itu kan nanti bisa dipraktekkan dengan misal kalau satu gaya diibaratkan satu anak ya. Nah, terus dua gaya nanti ada dua anak yang atau benda apapun gitu. Oke. Itu yang kinestetik. Nah, kalau yang visual dari tadi yang kinestetik tadi anak itu terus digambarkan tuh. Misal anaknya nanti satu orang digambar arah gayanya gimana. Biasanya mungkin pakai anak panah gitu ya Pak ya, nanti lebih enaknya. Boleh. Kayaknya bisa itu. Mungkin berapa senti garis itu juga bisa. Itu juga bisa sih. Itu kayaknya rencananya begitu. Itu untuk memfasilitasi anak yang visual. Berarti itu istilahnya menggambarkan dari gaya-gaya yang dipraktekkan mungkin begitu ya Bu. Oke. Ya mungkin proses pembelajarannya seperti itu ya Bu.
itu nanti di akhir anak-anak akhirnya prosesnya bagaimana Bu? Menyimpulkan atau bagaimana itu nanti? Nanti anak-anak bareng-bareng, jadi anak sendiri yang diminta untuk menyimpulkan dari pembelajaran mereka sendiri dulu. Setelah itu nanti baru saya konfirmasi gimana itu ternyata terkait yang namanya rasulan gaya, gayanya. Oke. Itu nanti pelaksanaannya berkelompok atau sendiri-sendiri Bu? Itu berkelompok Pak, karena kan kita langsung tiga gaya belajar. Kalau sendiri-sendiri kan berarti nanti anak malah langsung jadi tiga. Oke. Melakukan tiga gaya belajar. Ya. Jadi nanti berkelompok kemungkinan 5 anak. 5 atau 4 anak. Oh ya, sebelumnya Bu, untuk Bu Rahma mengetahui dari gaya belajar anak itu dari mana ya Bu? Nah kalau itu saya ada ini Pak, data dari kemarin kan udah tes dari BK itu. Oh, kayak tes gaya belajar ya? Kayaknya nggak cuma gaya belajar aja ya? Oke. Ada banyak sih Pak, cuma yang salah satunya yang saya ambil itu gaya belajar. Oke, siap. Kebetulan juga anak-anak ada ketiganya, visual, auditori, sama Oke. Ya, dari situ kan berarti nanti rencananya memang memfasilitasi anak-anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda ya Bu. Ini kayaknya memang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Menuntut bahwa pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Salah satunya adalah ini tadi, memfasilitasi gaya belajar anak. Ya, itu adalah diferensiasi proses lah begitu. Jadi anak itu difasilitasi biar minat belajarnya itu tumbuh begitu ya Bu. Nah kemudian untuk pelaksanaannya Bu Rahma itu kan pakai berkelompok ya tadi ya. Nah berkelompok itu tujuannya Bu Rahma kira-kira untuk apa sih Bu berkelompok itu? Kalau berkelompok itu yang pasti meningkatkan kerjasama ya Pak ya. Dan kemudian komunikasi juga nanti. Oh ya. Jelas berkomunikasi. Misal presentasi nanti mungkin di akhir nanti saya ada presentasinya per kelompok itu gimana. Mempresentasikan hasil dari kerjaannya gitu. Oke. Berarti ada menumbuhkan keterampilan yang pertama kayaknya keterampilan bersosialisasi ya Bu ya. Oke, kerjasama itu ya. Berarti itu lebih ke arah keterampilan sosial. Nah itu kalau di kurikulum Merdeka itu masuknya ke pembelajaran KSE, yaitu keterampilan sosial emosional Ibu. Jadi arahnya memang anak diminta untuk bagaimana cara bersosialisasi dengan teman, dengan gurunya begitu. Itu adalah salah satu KS-nya. Saya kira proses pembelajaran yang direncanakan Bu Rahma itu arahnya memang sudah mengarah ke sana. Baik dari proses pembelajaran diferensiasi tadi sudah, kemudian di sini juga sudah istilahnya membawakan keterampilan sosial emosional. Iya, begitu. Selain itu Bu, kira-kira kalau misalnya dihubungkan dengan istilahnya manfaat terhadap diri anak, kira-kira itu nanti arahnya ke arah mana Bu? Di pembelajaran Bu Rahma besok ada nggak kira-kira? Manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Iya betul. Ya mungkin jadi tahu ya anak, misal ketika kita membutuhkan sesuatu untuk misalnya mendorong tadi mendorong. Misalnya dorong lemari yang besar begitu ya. Dibutuhkan banyak orang untuk mendorong, nggak cuma sendirian gitu. Jadi ada implementasinya juga sih anak ke kehidupan sehari-harinya. Ya nanti mungkin di dalam proses pembelajaran mungkin nanti juga disampaikan seperti itu terkait dengan kesadaran diri anak, bahwa kesadaran diri itu penting, bahwa kita menyadari sebagai seorang manusia itu kalau misalnya kita tidak bisa melakukan sendiri ya kita pasti membutuhkan orang lain. Nah salah satunya ketika mendorong ini kita fokusnya ke konsep gaya ya Bu ya. Kalau misalnya kita mendorong sebuah benda yang cukup besar kemudian tidak kuat sendiri maka pasti membutuhkan orang lain. Nah itu di situ kebermanfaat tentang istilahnya keterampilan sosialnya juga muncul, kesadaran diri bahwa kita membutuhkan orang lain juga muncul begitu. Gitu ya Bu. Nah selain itu juga mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi terkait dengan ketika anak itu dalam mengambil keputusan itu yang benar-benar mereka bisa bertanggung jawab. Maksudnya begini, di dalam proses pembelajaran misalnya ada pembagian tugas di satu kelompok itu Bu. Nah itu nanti bisa disampaikan anak bahwa ketika sudah diberi tugas, dibagi tugasnya di dalam satu kelompok, kemudian itu nanti anak itu
bertanggung jawab dari tugas yang sudah diberikan. Tanggung jawab atas Iya, tugasnya masing-masing gitu. iya. Jadi di dalam kelompok itu dibagi tugas-tugasnya saja. Tetapi yang membagi tugas ya dari kelompok Kelompoknya. itu sendiri begitu. Jadi sesuai dengan salah satunya sesuai berdasarkan dari gaya belajarnya. Misalnya nanti yang gambar, yang menuliskan ini siapa, gitu. Yang praktek siapa, begitu. Itu nanti Bu Rahma bisa menyampaikan di proses pembelajaran begitu. Kemudian nah, yang terakhir Bu, mungkin terkait dengan apa ya istilahnya dengan waktu Bu, kira-kira waktu belajarannya itu berapa jam Bu? Kemungkinan 2 jam ya Pak Rizky? 2 jam ya? 2 jam cukup ya? Ya, saya kira mungkin cukup sih kalau memang 3 terlalu lama. Oke, berarti ngambil yang 2 jam aja. Karena kan IPA itu kan terbagi menjadi 2 ya, 5 jam, 2 sama 3. Oke, berarti ngambilnya yang 2 jam. Kalau menurut Bu Rahma itu sudah cukup ya nggak apa-apa, karena memang mungkin prakteknya tidak terlalu berat ya, karena itu hanya praktek di kelas. Iya. Kemudian mungkin juga nanti pengaturan waktu saat praktikum, saat mengerjakan LKPD itu ada nggak dari Bu Rahma? Ada Pak, rencananya memang mungkin sekitar kan 2 jam itu berarti 2 kali 40, ya. 80 ya? Iya. Mungkin sekitar 30-an menit atau 40-an menit. Oke. Berarti nanti mungkin di sini juga perlu dikembangkan keterampilan sosial emosional juga tentang manajemen waktu. Jadi manajemen diri itu artinya manajemen diri itu terhadap tanggung jawabnya tadi, kemudian juga menentukan waktu yang pas ketika saat mengerjakan. Jadi diusahakan anak diingatkan, artinya waktunya segini, diberikan penuh kepada anak bahwa waktu seperti ini tuh ya memang harus kamu apa ya istilahnya di manage sendiri biar waktunya itu tidak kurang dan tidak lebih begitu. Mungkin itu Bu. Iya. Ada istilahnya kira-kira dari gambaran Bu Rahma terkait dengan proses pembelajaran sudah lengkap atau belum? Udah sih Pak, udah lumayan. Sudah cukup ya. Oke, nanti untuk tahap berikutnya mungkin kita bisa observasi di kelas ya Bu ya, biar nanti kita cermati kira-kira pembelajaran diferensiasi dengan pembelajaran KSE ini kira-kira sudah apa ya istilahnya sudah diterapkan atau belum begitu. Ya, makasih ya Bu Rahma. Nanti kita ketemu lagi di apa namanya pembelajaran kelas. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, biasa aja. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, silakan yuk duduknya yang benar dulu. Ale, duduknya Le. Oke, hadap ke depan. Oke, silakan sebelumnya buku IPA-nya sudah dikeluarkan. Oke, hari ini ada yang nggak masuk? Junior, terus Andre, Rania, 3 orang ya? Oke. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa? Newton, emang iya? Oke, kita mau belajar tentang IPA. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bu Rahma minta 1 orang maju ke depan yuk. 1 orang maju ke depan. Apa? Ya minta tolong aja maju ke depan. Izin bentar Le. Bukunya Le. Mejanya. Ayo, Bu Rahma minta tolong 1 orang maju ke depan. Tas. Oh, Kiki, oke. Oke, tepuk tangan dulu buat Hakiki. Berdirinya yang tegak. Nah, sini. Oke. Coba yang lainnya silahkan diperhatikan. Kira-kira Hakiki mau ngapain ini? Mau kayang, oke. Haki, Bu Rahma mau minta tolong kamu buat memindahkan meja ke situ. Gimana caranya? Enggak, bentar dulu. Gimana caranya? Jadi Bu Rahma minta tolong Haki buat mindahin mejanya ke sebelah sana. Gimana caranya Haki buat mindahin mejanya? Didorong ya, cobalah dorong. Udah. Oke. Sekarang Bu Rahma minta tolong Haki buat mengembalikan mejanya ke belakang lagi. Ke situ tadi. Ya udah, tariklah. Oke.
Nah, oke. Coba Haki Brahma tanya, ketika kamu tadi mindahin meja, kamu memberikan apa? Emang iya? Memberikan apa? Gaya, oke. Berarti tadi berupa apa? Gaya yang kamu berikan? Dorongan sama? Tarikan. Oke, tepuk tangan buat Haki. Oke. Oke. Oke, dari yang Haki lakukan tadi, benar kata Haki, kita mau belajar tentang apa? IPA. Ya IPA, apa tadi? Ya, tentang yang namanya gaya. Kalau dari yang dilakukan Haki tadi, gaya, yang dilakukan Haki, gaya apa aja tuh? Dorong sama tarik. Oke, nah di sini kita akan mempelajari tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami pengertian apa? Gaya. Yang kedua, menentukan resultan gaya. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis gaya. Yang keempat, menganalisis hukum Newton mengenai gerak. Oke, nah tadi ketika Haki mendorong dan menarik meja, itulah yang disebut dengan apa? Gaya. Yang disebut dengan gaya. Oke. Sekarang coba kalian lihat, Bu Rahma mau menampilkan video sebentar. Oke. Kelihatan nggak? Kira-kira ini orangnya mau ngapain? Tarik tambang. Ada yang udah pernah main tarik tambang? Aku. Oke, menang apa kalah? Oke, coba diamati dulu ya. Oke. Ketika ada orang tarik tambang, ternyata yang menarik dari sebelah sana. Sebelah mana? Apakah dari sebelah sini itu apa dua-duanya? Bolak-balik. Oke. Oke. Rizky. Oke, coba kalian lihat ketika tambangnya mulai ditarik, kira-kira gimana itu? Gerak nggak? Ada nggak pas posisi mereka diam? Ada nggak? Ada pas posisi mereka bergerak. Bu Rahma mau tanya, kenapa kok bisa? Misal kenapa bisa ada yang menang? Karena pengaruh gaya, karena gayanya beda. Terus apa lagi? Tuh, ada yang ketarik ke sana, ada yang ketarik ke sana. Kira-kira kenapa? Oke, karena tarikannya kekuatan gaya, tarikannya berbeda. Nah, inilah yang nanti kita akan pelajari. Bukan, inilah yang nanti akan kita pelajari. Nah, Bu Rahma akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Oke, Bu Rahma udah bagi kelompoknya. Silakan nanti setelah Bu Rahma bagi, silakan nanti langsung berkumpul dengan kelompoknya ya. Bu Rahma udah bagi kok, nanti Bu Rahma liatin. Nah, di sini kelompok 1, kelompok 2 nih loh, 2 meja ini kelompok 1, 2 meja kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sama kelompok 5. Paham? Oke. Oke, ini untuk kelompoknya. Ada yang belum masuk namanya? Ini Marcel udah ada. Iya, sabar dulu. Kelihatan nggak? Enggak, urut absen kok. Oke. Oke, silakan langsung berkumpul dengan kelompoknya. Enggak. Kamu belum ada? Oke,
ya? Andre, ada ini Andre. Oh, iya nggak apa-apa. Lompat siapa aja? Lompat siapa aja? Apa? Kelihatan nggak itu? Kelihatan. Oke, udah yuk silakan berpindah. Alifa nggak ada? Oke, Alifa kelompok 3 ya berarti. Ahmad Dhani itu siapa? Apa toh? Siapa? Hah? Ahmad Dhani. Mahana Sanka Ramadhanu toh namanya. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Lila nggak ada juga? Belum ada? Lila udah masuk kelompok belum Lila? Belum ya? Belum. Udah ya? Ada yang belum kelompoknya? Ya boleh, boleh digabung. Udah toh dibuang mas. Ini yang diambil pakai tisu dibuang sana. Dibuang. Ale udah Le, biarin aja Le. Ya itu tuh pakai tisu dulu. Udah ya? Oke, udah duduk sesuai dengan kelompoknya. Dah, Ale di mana Le? Tempat duduknya. Oke, kalau udah silahkan perwakilan 2 orang setiap kelompok untuk mengambil HP. 2 orang. Yuk. 2 orang. Mas. Ya Bu. 2 orang. Kelompok enggak usah. Udah semua? Oke, silakan dengarkan instruksi Bu Rama dulu. Bu Rama tidak mengulangi 2 kali ya. HP-nya ditaruh dulu, belum ada instruksi buat buka HP-nya. Oke, udah? Oke, nah di sini Bu Rama udah share link LKPD di grup. Silakan nanti yang buka HP, silakan dibuka linknya. Yang mengerjakan atau yang mengisi LKPD-nya 1 orang aja. 1 HP lain nanti digunakan untuk membuka yang lain, paham? Membuka yang lain itu di situ nanti ada audio. Karena ada audionya, takutnya nanti enggak ke istilahnya jawaban kalian tidak tersimpan, jadi pakai 2 HP gitu ya. Nah, kemudian silakan kalian mencermati dulu nanti LKPD-nya, dibaca yang baik, yang benar, dan langkah kerjanya Bu Rahma sampaikan dengan audio, silahkan disimak baik-baik, paham? Bentar dulu. Silahkan nanti disimak baik-baik, sampai sini paham? Oke,
Nah, kemudian silahkan nanti untuk pengerjaannya silahkan dikerjakan secara berkelompok, didiskusikan. Nah, nanti Bu Rama akan menilai juga ketika kalian berdiskusi. Ya, jadi Bu Rama akan menilai bagaimana kinerja kalian selama diskusi, paham? Oke. Kemudian nanti di sini ada lembar kerja sendiri untuk kalian menggambar sesuai dengan instruksi yang Bu Rama lampirkan di audio itu, paham? Oke. Kemudian untuk waktu pengerjaannya sekarang jarum panjang di angka 10 yaitu 15 menit, oke? 15 menit cukup ya? Oke, 15 menit cukup. Silahkan mulai dikerjakan dari sekarang. Silakan ditentukan, dibagi sendiri pembagian kelompoknya gimana. Siapa yang mengerjakan, menuliskan LKPD-nya, siapa yang menuliskan gambarnya. Ini Mbak, tolong Felicia. Ya, yang Bu Rama share terakhir. Wis toh, kayak dikerjain dulu. Kan salah satu Ya udah, yang lainnya suruh ngapain, bagi tugas ya, satu kelompok ya. aku sih melihat. Ora lho. Silakan nanti pembagian tugasnya, silakan Bu Rama serahkan ke kelompok kalian masing-masing ya. Reno sini, Reno. Sini, geser sini. Jauh banget kamu. Kak Bu. Oh iya, boleh. Siapa yang dengerin audionya? Ya udah didengerin dulu. Oh. Suaranya Bu Rahma ya, Bu? Apa? Suaranya Bu Rahma. Iya, suaranya Bu Rahma. Ini masih suaranya Bu. Dengan garis satu pria dilambangkan Dibantu temennya. Kan yang nulis Bu Rahma nilai kinerjanya juga loh. Berarti kalau kamu nggak kerja kelompok berarti kamu nggak ada nilainya. Oh. Sana. ASMR cek. Pakai wae. Dengeran? Itu Andre Surya Dharma siapa Bu? Tarigan. Iya, tarikan. Kotak-kotak ngono bahasa kan. Ngomong apa sih? Gak tiap. Apa? Boleh? Apa?
Enggak. Pelet. Ya, silakan. Gambar terus di bawah itu Uraiannya gimana gitu. oh bu jadi itu tuh kan di sini ada percobaan 1, 2, 3. Ya. Nah kalau dari percobaan 1 dulu berarti percobaan 3. Iya, betul. Dibantu temennya. Lama dibagi tugas kan. Tugas. Siapa yang dengerin ini dibagi tugas, jangan dikerjakan sendirian. Udah mah kalau ASMR ketipangan ya kan ibu. Iya kok. Itu udah deket banget loh suaranya tuh. Nggak paham ngomong apa ya? Ini aja paham kelompok ini. Ayo. Udah bisa? Cara gambarnya itu berarti maksudnya ada meja habis itu garis. Coba dicontohin gini di sini gimana? Udah, ini kedengeran tapi. Iya kedengeran. Kedengeran kok ini tadi. Misalnya Kedengeran kok ini tadi. meja terus Iya memang harus gitu kan. gini bu. Ya boleh, betul. Terus kalau 2 orang Didengerin dulu. Kalau 2 orang berarti sini sama sini bu. Apa gimana? Ini kan garisnya tadi gimana? Di apa instruksi Ibu Rahma dari audionya? Udah bener ini, udah bener. Ini meja. Terus di sini dikasih garis kan? Terus gimana? Instruksinya tadi 1 garis itu melambangkan Garis melambangkan 1 gaya. 1 gaya. Oke, berarti sampai sini kan? Ini 1 gaya misalnya. Kalau kamu tadi tanyanya apa? Tanyanya kalau 2 orang. Kalau 2 orang berarti kan di sini aja. Iya kan? Boleh di sini, boleh di bawahnya sini juga boleh. Paham? Berarti 1 orang itu melambangkan 1 gaya. Ya, bisa. Satu garis kan? Oh iya ngerti. Paham? Oke. Ya, apa? Gambarnya itu kayak ada orang stickman-nya boleh nggak Oh bu? iya ya udah ya praktek. Orang apa? Kita apa? Stickman loh bu. Stickman gitu ya? Kan suruh gambar orang kayak yang dorong mejanya. Coba dicontohin di sini gimana maksudnya? Gini, Gambar api. ini kan meja tau bu. Ya betul. Terus Ini ada orangnya itu Oh. stickman. coba dorong. didengerin audionya. Orangnya atau gaya yang diberikan itu dilambangkan apa? Sultan. Nggak dilambangkan apa di sini? Kamu tuh disuruh ngelambangin pakai apa? Bener di sini meja kan? Ya. Nah, terus kan di sini ada orang dorong. Ya. Tapi yang digambar itu bukan orang, tapi apa? Dilambangkan apa? Oh, garis. Nah, garis. Nah, garisnya berapa? Nah, berarti 1 orang atau 1 gaya melambangkan berapa? 1 senti. Paham? Tuh. Cuma gitu doang kok. Piye? Perlu dipraktekkan. Iya, lawang percobaannya suruh melakukan kok. Iya. 1 orang dorong meja. Nah, terus Digambar. ya betul. Dianalisis. Dianalisis diapain? Dianalisis itu jadi kamu baca aja. Jadi maksudnya gimana itu gambarnya? Enggak sih? Coba menurutmu kalau gambarnya gimana nanti? Gak tahu, gak bisa gambar. Siapa yang bisa gambar? Ya coba aja, coba. Gimana? Contohin. Coba bu. Pulpenku. Coba contohin gimana nanti gambarnya berarti. Ya. Dianalisis itu kayak dijelasin. Iya, dijelasin. Gini. Kayak digambar gitu kan. Rasa. Oke, terus terus habis itu Gini. oke. Ini hampir benar coba. Ini yang dimaksud apa? Meja ya? Iya. Nah, ini kan meja. Misalnya kan didorong orang, ya kan?
Ya. Di audio Burama di instruksinya itu bukan dilambangkannya pakai orang tapi pakai apa? Enggak, coba didengerin lagi. Didengerin audionya. Jadi gayanya orangnya ini nanti dilambanginnya pakai apa? Bukan gambar orang. Ini satu. Nah, pakai apa itu? Pakai garis. Iya, pakai garis. Jadi misalnya kan satu orang itu kan ngasih berapa gaya? Satu gaya. Satu gayanya dilambangin berapa garis? Satu garis berapa senti? 1 senti. Tuh. Berarti gini kan? Iya enggak? Oke. Paham toh? Enggak paham. Ini teman mau paham nih. Minta tolong dijelasin sekalian. Diskusikan gimana caranya. Gambarnya meja. Aku kan gayanya. Heeh. Kok ini cara lanangnya Pak Foto? Apa? Gimana? Enggak ada suaranya loh, Bu. Mosok? Lah ini? Ngelek. Gambarnya gimana Bu? Ini ada suaranya. Kan harus dideketin telinga. Apa? Harus dideketin telinga. Iya. Ya. Ada HP yang lebih keras lagi nggak coba? Bentar. Mana ini speakernya? Udah keras ya, Bu. Mana speakernya? Oh sini. Coba Ki, HP. Apa? Ada, Bu. Udah keras. Iya, memang harus diginiin. Soalnya kamu nggak bawa headset ya. Ditempelin aja itu teman-teman pada bisa kok tadi. Loh, Burama udah kasih kertas kan? Iya. Udah yang di Berarti gambar meja sama garis. Dilihat. Berarti gambar meja sama garis. Iya. Gambar meja kan garis tok. Kenapa aja nggak bisa dibuka, Bu? Hidup nggak ya? Mengacu wilayah. Ya. Iya nggak bisa Ki. Nggak bisa tempatmu. Nggak bisa, Bu. Pakai HP yang lain lagi siapa? HP siapa? Pakai Salsa? Salsa. Ya udah itu dibalikin ambil tempat salsa. Gimana? Udah belum? Tadi udah nyoba. Terus gambarnya? Mau digambar? Iya. Ayo Mas, malah gambar apa itu? Boleh ini ABC-nya tuh kotak Pak. Yang mana? Mana ABC mana sih? Ini ada A. Itu nggak diapa-apain kan? Itu cuma kayak nomor itu loh, penomoran. Ya udah. Terus itu nanti yang kosong itu dikerjain ini no. Kan bisa dikerjain, enggak? makan. Ayo udah belum? Udah praktek belum? Iki lho ning kene gawe meja. Yang praktek siapa? Percobaan pertama ya udah. Gambar meja sama garis. Lah yang praktek siapa? Berarti gambar aku. Yang praktek siapa? Marcel. Berarti Marcel berdiri terus yang gambar siapa? Aku tak nggak ada. Nih, mejanya mana? Tuh diambil tuh yang itu. Gambarnya Tanda-tanda ya. Aku udah sepuh gambar. Aku tanya Bu ini Bu. Ada yang Ini gue guys, Bu. Wah, aku mau cari konten itu tas plus belum menang 5-0 loh, Bu. Oh, cari ini saya kalah. Bu egois ini yang ngatur siapa? ini tuh kalian itu kelompokan, kerjanya sendiri-sendiri apa kelompokan? Loh, ayo wis to muteng tutas. Yo wis. Bu ini Bu. Ya ini Ulfa, ininya dibagi dikasih kerjaan, dibagi tugas. Ini dulu nih. Pertama buka satu orang juga mbakmu di Bendra udah. Terus minta satu orang untuk mendorong meja di Bendra. Nah, habis didorong tuh diapain? Ini apa? Amati percobaan. Terus Habis diamati, terus habis diamati bentar dulu Mbak. Habis diamati terus gambarkan gaya yang diberikan terhadap meja yang digambarkan dengan garis. terus berarti kamu suruh ngapain? Gambarin dari Disuruh gambar apa? garis. Garis toh atau sama mejanya? Garis toh. Coba dibaca. Sini Mas, kamu sebelah sini aja. Sini. Burama ini berarti nanti gambarnya
Ini terus di sini buat keterangan. Keterangannya. Sini. Misalnya kayak gini loh Mbak. Misalnya di sini kan ada mejanya. Sini ada satu garis berarti mejanya didorong oleh berapa gaya? Berapa gaya? Satu gaya. Berarti resultan gaya atau jumlah gayanya berapa? Satu. Ya, berarti jumlah gaya sama dengan 1. Sini loh yang deket sama temennya. Lah orang kamu di situ aja malah jauh-jauhan kok nggak diskusi sebelah sini. Maju, ayo. Civendra juga, sini Mas. Terus suruh ngapain? Nih, gambarkan gaya yang diberikan terhadap meja. Berarti mejanya. Nah, gambarnya gimana menurutmu kira-kira? Coba dulu. Ini kan meja. Terus? Ini garis. Garis. Coba garisnya itu melambangkan berapa gaya? 1 cm melambangkan Gaya. Dibaca dulu yang benar. Gambarkan gaya yang diberikan terhadap meja yang dilambangkan dengan garis 1 garis diisi 1 cm. Ya, berarti 1 gaya 1 cm. Jadi 1 gaya gini, 1 gaya misalkan tadi di Vendra. Ya kan? Ini percobaan 1. Berarti misalnya di Vendra nih, berarti di Vendra dorong meja kan? Berarti di Vendra ini melakukan berapa gaya? Di Vendra itu dilambangkan berapa gaya? 1 gaya. 1 gaya padahal kalau mau kamu gambar dilambangkan dengan berapa garis? 1 cm. Ya, 1 cm garis toh. Udah gitu doang. Coba. Nih, ini kan meja. Di bendanya digambar nggak? Enggak, kan digambarnya apa tadi? Garis toh? Terus tinggal gini Bu. Gini. Iya, udah gitu. Iya. Bu, sumpah Bu, Allahu Akbar. Bu, kalau di bendanya digambar nggak? Instruksinya disuruhnya gimana? Ya, kan nanti di bendanya gini. Enggak, instruksinya disuruhnya gimana? Yuk, disesuaikan. Udah selesai belum? Belum ngapa-ngapain loh. Ini malah ngapain? Oke. Punya Marcel buat dengerin apa? Terus? Kamu buat dengerin tadi loh. Bu yang ini nanti ikut saya. Iyalah. Berarti gambarnya gini doang? Yang mana? Yang nomor 1. Ya, ada orangnya enggak? Enggak. Jalan. Udah belum? Apa? Apa? Kata ini enggak Bu, kalau ini 1, kalau ini 2. Kok bisa? Satu orang itu satu orang ngasih berapa gaya? 1. Ya kan? Satu orang 1 gaya, 2 orang 2 gaya. Gini. Udah belum? Bu, berarti ini bergerak. Waktunya 5 menit lagi ya. Ini bergerak. Iya. Kayak drama kecil banget ya Bu. Di ini tempelin. Nah. Apa? Resultan gaya itu gimana? Resultan gaya itu jumlah gaya. Kayaknya Bu Rama udah tuliskan di situ deh, iya nggak? Resultan gaya jumlah gaya, iya nggak? Nggak ada. Nggak ada Bu di sini. Nggak ada Bu. Ya, resultan gaya itu jumlah gaya. Lah jumlah gayanya gimana? Kayak gimana toh Bu? Jumlah gayanya ada berapa wes? 5, 2. Itu boleh deh. Apa? 2. Yang mana? 2. 2 kali. 2. Iya toh? Iya nggak? Iya, Awas, Bu Rama mau lewat dulu. apa nih? Bagaimana resultan gayanya masih kayak 2? Percobaan 1 ini di kotak ini untuk apa ya Bu? Ini buat gambarnya. Oh, terus
uraian ini untuk kesimpulan ini ya. Jumlah gaya. Berarti kan apa yang terjadi ketika dua orang mendorong meja dengan arah yang berlawanan, bagaimana setelah gayanya? Lah ya, terus apa yang terjadi ketika yang dorong dua orang? Dipraktekin belum? Gak gerak berarti Bu? Hah? Gak gerak. Wah, gerak. Kan arahnya berlawanan. Gak gerak. Ya udah tulis saja tidak bergerak. Terus gimana kira-kira resultan jumlah gayanya gimana? Gambar dulu. Kalau kamu gambar nanti ngerti gimana maksudnya. Gambar. Itu belum digambar kok. Tinggal bentuk contoh. Angga lo. Ini lo Bu. Gusti, ayo kerjanya barengan di situ loh, Le. Gambar A. Meja yang didorong gayanya bertambah 1 cm. Meja yang didorong, gimana dulu bergerak atau diam? Meja didorong berubah menjadi bergerak 4. Bergerak gitu aja. Bergerak dan bertambah Dan jumlah gayanya berapa? 1 cm. Dan jumlah gayanya sebesar 1 cm. sebesar satu toh, satu aja. Udah. Kurang berarti ini kalau mau Bergerak, terus jumlah gayanya berapa? Yang ini jumlah gayanya berapa? Mana? Udah selesai? Bergerak koma gitu. Ini aja nama kalian, tapi di koma-koma. Nama panggilan aja, nama depan. Misalnya Alifa, koma, ya. Jadi bergerak koma. Dengan jumlah gaya berapa? Yang satu. Kayaknya lo yang nomor 2. Boleh tulisin aja. Dia nggak bergerak. Kenapa kok bisa 0? Kan dia nggak bergerak. Nah, iya kenapa kok bisa 0 berarti? Ini yang dorong, didorong gitu nggak bergerak. Udah digambar belum tempatmu? Mana? Udah? Ya, udah. pertanyaan pertama harus pakai dengan jumlah gayanya berapa? Boleh ditambahin, boleh. Mau gitu aja juga boleh. Kalau udah langsung dikirim ya, Mbak. Mana gambarnya tempat kelompokmu? Bagus lah yang bikin aku. Uraiannya itu kamu jelasin aja, misal dari sini bendanya meja setelah didorong oleh satu orang jadinya apa dia? Bergerak atau diam? Bergerak. Terus jumlah gayanya berarti berapa? Satu. Ini juga sama. Benda ketika didorong dua orang yang berlawanan, bendanya mejanya gimana gitu. Cuma kamu jelasin aja. Apa ya? Lundung. Ya. Oke, waktunya udah habis ya. Gimana? Sini sini. Sini Ulfa. Oke, udah ya, selesai nggak selesai silakan dikumpulkan. Waktunya sudah habis. Alifa udah jadi dikirim. Udah ya, selesai nggak selesai silakan dikumpulkan. Waktunya udah habis. Bu Rama hitung sampai 10 silakan. Nggak ada yang mengerjakan lagi. Hadapnya ke depan semua. Boleh sesuai kelompoknya tapi mejanya kursinya dihadapkan ke depan. Oke, udah. 1 2 3 4 5
7. Apa? HP-nya dikumpul aja. 8. 9. Ini langsung di finish aja. Oh, di finish. HP-nya silakan dikumpulkan juga ya, HP. 10 udah ya. HP silakan dikumpulkan. Udah. Hei, Ini dicabut gak, Bu? nanti aja. Nanti. Oke, udah ya. Sudah, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Hadap ke depan, Reno. Hadap ke depan, Reno. Hadap depan. Kursinya dibalik. Nah, oke. Nah, sekarang silakan untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya. Ini kelompok Alifah, silakan maju ke depan ya, Mbak. Semuanya ya, semuanya. Alifah, Mbak, boleh dibawa. Perhatian, ketika teman kalian presentasi, silahkan disimak. Jangan ada yang rame sendiri, paham? Oke. Sudah ya? Oke. Bu Rama hitung sampai 5, silahkan tanpa suara. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dibuka dulu, Mbak. Waalaikumsalam. Dari kelompok 3 mempresentasikan hasil dari percobaan kami. Percobaan pertama, meja didorong dengan satu gaya ke arah yang sama. Resultan gaya sama dengan 1. Percobaan kedua, meja didorong dengan 2 gaya ke arah yang berlawanan. Resultan gaya 2. Percobaan ketiga, meja didorong dengan 2 gaya ke arah yang sama. Resultan 2. Oke, ini jawabannya, bentar. Oke, pertanyaannya. Dibaca pertanyaannya terus dijawab nggak? Apa yang terjadi ketika seseorang mendorong meja? Mejanya bergerak dengan gaya 1. Apa yang terjadi ketika 2 orang mendorong meja dengan arah yang berlawanan? Gimana resultan gayanya? Meja tetap di tempat, resultan gayanya adalah 2. Rizky. Apa yang terjadi ketika 2 orang mendorong meja dengan arah yang searah? Gimana resultan gayanya? Meja bergerak dengan gaya lebih besar. Resultan gayanya adalah 2. Oke. Kesimpulan, jika meja didorong dengan satu gaya ke arah yang sama, maka meja tersebut akan bergerak, sedangkan jika meja didorong dengan 2 gaya berlawanan arah, maka meja tersebut akan tetap di tempatnya. Udah selesai? Oke, tepuk tangan buat kelompok berapa ini, Mbak? Kelompok 3, oke. Oke, kelompok 3 sudah mengerjakan dengan sebaik mungkin ya. Coba sekarang Bu Rahma tanya, dari hasil pengerjaan kelompok 3. Dari hasil pengerjaan kelompok 3 ada jawaban yang berbeda. Ada? Yang mana L? Yang beda L? L? Angkanya R semua, Bu. Beda semua? Gambarnya sama atau beda? Beda. Masa Bedanya di mana, El? Apa? Gambar kakinya, ada kaki kursi. Ya nggak apa-apa, kalau gambarnya beda nggak apa-apa. Maksudnya ini coba percobaan nomor 1, ketika meja didorong satu orang, mejanya gimana? Bergerak. Sama? Jumlah gayanya berapa? 1. Sama? Sama, oke. Yang lain, sekarang percobaan 2.
ketika mejanya didorong dua orang dengan arah yang apa? Berlawanan. Mejanya gimana? Bergerak atau enggak? Kalau di sini mejanya tidak bergerak, yang lainnya sama? Ada yang beda? Enggak. Kemudian jumlah gayanya di sini dua, ada yang berbeda? Enggak. Yakin? L tadi bilang bukan dua. Berapa L? Jawabanmu? Oh iya. Jawabanmu berapa ini? Apa nih? Lupa. Berapa L tadi kamu L jumlah gayanya? Kosong. Oh, Iya, kenapa? karena nggak bergerak. Jumlah gayanya kosong atau nol karena Karena nggak gerak. karena tidak bergerak. Kenapa tuh? Penjelasannya gimana El? Kalau yang kelompok ini kan mereka mengatakan kalau jumlah gayanya berapa? Dua. Sedangkan L ternyata kelompoknya L menunjukkan kalau resultannya atau jumlah gayanya berapa? Nol. Karena apa L? Coba L. Karena bergerak. Karena Tidak dapat gerakan. karena tidak ada pergerakan. Kenapa kok bisa nggak ada pergerakan? Karena arahnya berlawanan. Karena dorongnya arahnya berlawanan. Beda nggak sama yang percobaan 3 ini tadi? Beda. Kenapa bedanya? Kalau yang percobaan ketiga arahnya sama. Berarti jumlah gayanya berapa? Dua. Berarti sama ya? Ada yang beda? Oke, berarti yang beda tadi hanya di percobaan kedua. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Boleh kembali, ditutup dulu ya Mbak. Ditutup dulu Alif. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kembali. Ini udah ada. Oh, nggak apa-apa udah. Oke, silakan sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Sudah tidak sesuai dengan kelompoknya lagi, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ikut kalau pas libur aja, Po. Libur panjang ya? Bisa. Kamis kan libur apa? Oke. Udah, semuanya udah di tempat duduknya masing-masing. Oke, nah Bu Rahma mau mengonfirmasi tadi pengerjaan kalian. Tadi percobaan pertama gambarannya seperti ini ya. Jadi ada berapa orang yang mendorong? Satu orang. Ketika mendorong berarti dia di situ dilambangkan dengan satu garis. Berarti di sini ada berapa gaya? Ada satu gaya. Oke, boleh. Nah, di sini ada satu gaya, ya kan? Oke. Atau jumlah gayanya berapa? Ya, jumlah gayanya adalah satu. Nah, ketika ada satu orang yang mendorong ini, mejanya gimana? Bergerak atau diam? Ya, ternyata ketika didorong, mejanya akan bergerak. Oke. Tadi udah benar ya? Kemudian, nah, di sini ketika ternyata misal, oke, nah, di sini tadi apakah gaya itu bisa bernilai 0? Bisa nggak? Yang dibahas tadi, yang ada perbedaan tadi. C. Tadi yang kelompoknya L itu menyampaikan kalau ternyata yang percobaan kedua nilainya berapa jumlah gayanya? 0. Berarti ada nggak? Ada nggak gaya yang bernilai 0? Ya. Gaya yang bernilai 0 itu ada ketika apa? Ketika misalnya di sini satu orang Bu Rahma lambangkan dengan 3 garis, ya nggak itu? 3 garis berarti ada berapa gaya misal? Berarti di sini jumlah gayanya berapa?
Berapa ini? Ini kan Bu Rahma melambangkan satu garis satu gaya. Berarti ada berapa gaya? Yang di sebelah sini dulu. 3. Berarti di sebelah sini ada 3 gaya, ya kan? Ini ya, jumlah gayanya ada 3. Terus yang di sebelah sana, yang di sebelah kiri. Oke, jumlah gayanya juga ada 3. Jumlah gaya juga 3. Nah, tapi di sini karena arahnya apa? Berlawanan, berarti nanti kalau kita matematiskan itu berarti nanti apa? Dia adalah dikurangi. Berarti jumlah gaya sama dengan yang di sini berapa gaya? 3. Diapain? Dikurangi berapa? 3. Berapa hasilnya? 0. Berarti jumlah gayanya adalah jumlah gayanya adalah 0. Ketika apa berarti? Gaya bernilai 0 ketika arahnya berlawanan dan jumlah gayanya sama. Oke, berarti ketika jumlah gayanya 0, bendanya gimana? Ya, bendanya adalah diam. Oke, sampai sini paham? Oke, Bu Rahma lanjutkan. Kemudian tadi misal sekarang di sini jumlah gaya itu nama lainnya adalah apa? Resultan gaya. Kemudian kalau dilambangkan itu adalah sigma F. Ini adalah sigma. Tulisannya kayak gini, SIGMA. Sigma itu artinya adalah jumlah. Kalau F apa? Ya, F itu adalah gaya. Berarti kalau dibaca jadi jumlah kalau dibaca jadi apa? Jumlah gaya. Berarti kalau Bu Rahma menuliskan jumlah gaya itu sigma F boleh nggak? Boleh. Oke, sekarang dari sini misal masih sama kayak yang tadi, satu garis melambangkan berapa gaya? 1 garis melambangkan 1 gaya. Berarti di sini gayanya ada berapa? Ya, berarti di sini ada 3 gaya. Kalau yang di sini ada 2. Berarti sigma F-nya gimana? Berapa? 3 dikurangi 2. Berapa? Oke, ternyata sigma F-nya adalah 1. Nah, di sini gaya itu satuannya adalah Newton. Nah, Newton itu bisa disingkat dengan N. Berarti 1 apa? 1 N. Sekarang Bu Rahma tanya, mejanya bergerak ke arah mana? Kanan atau kiri? Kanannya Bu Rahma atau kirinya Bu Rahma? Ya, dia bergerak ke arah kiri. Kenapa? Karena gayanya ini lebih kuat atau lebih besar. Oke, berarti jumlah gayanya adalah 1 Newton dengan mejanya bergerak ke kanan. Ini kan? Oh, toh? Ya kan? Oke. Kemudian, nah di sini misalnya di kehidupan nyata kalian itu kan misal ada apa ya? Orang jualan, ya enggak? Nah, orang jualan. Nah, di sini supaya dia tidak keberatan, mungkin kalau dia sendirian itu kan merasa berat, ya enggak? Merasa kesulitan. Akhirnya dibantu dengan misal temennya nih 1 orang lagi. Nah, ketika seperti ini, Bu Rahma uraikan gayanya seperti yang kalian lakukan tadi waktu percobaan, ya enggak? Kalian gambarkan. Nah, tapi di sini Bu Rahma gambarkannya langsung Bu Rahma sebutkan ada berapa Newtonnya. Berapa ini? 20 Newton. Kemudian yang di sini ternyata anak satunya dia juga berapa Newton? 20 Newton. Berarti jumlah gayanya berapa? Berapa? Dapat dari mana? Oke, 20 Newton ditambah 20 Newton. Berapa hasilnya? 40 Newton. Oke, berarti dari sini dapat disimpulkan yang dimaksud dengan resultan atau jumlah gaya itu gimana? Yang dimaksud dengan jumlah gaya. Ya, berarti kalian bisa menambahkan dari beberapa gaya, ya kan? Nah, tadi kalau misal gayanya cuma 1 arah aja ke kanan, itu bendanya bergerak nggak? Benda bergerak. Sedangkan kalau misal tadi ketika
bendanya didorong oleh dua gaya yang sama dengan arah yang berlawanan, bendanya gimana? Diam. Oke, sampai sini paham? Oke, nah untuk ngetes kalian nih benar-benar paham atau enggak? Oke, enggak. Satu soal aja. Oke, coba dikerjakan satu soal ini. Yuk. Ayo ditulis sih buku tulisnya, dikerjakan. Digambar aja. Mau maju? Oke, udah belum? Silakan dikerjakan. Soalnya nggak usah ditulis, ininya nggak usah ditulis. Terus iya gambarnya aja langsung dikerjakan jumlah gayanya atau resultan gayanya. Nih, mau pakai ini po? Udah? Ada yang udah ketemu jawabannya berapa? Ada yang udah ketemu? Alifa udah? Alifa udah? Berapa? Ke arah bendanya? Kemana? Sama. Berapa? Oke, ya Bu Rama bahas sebentar udah. Oke, ada yang udah selesai tadi? Siapa aja? Berapa jawabannya? 38. Berapa? 38. Oke, dapat 38 dari mana? Sigma F sama dengan 48 Newton dikurangi berapa? 10 Newton. Berapa hasilnya? 38 Newton. Bendanya bergerak kemana ini? Oke, benda bergerak ke Oke, berarti udah paham semua ya? Ya, berarti udah paham semua ya sampai sini? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Oke, kalau nggak ada, karena udah bel juga. Kok pulang? Karena udah bel? Oke. Ya, nanti Bu Rama lanjutkan setelah istirahat materi selanjutnya tentang hukum Newton, gitu ya. Oke, sekarang Bu Rama tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Rahma. Pagi Pak Aris. Pak Andar. Ya, ini Pak Andar yang sebagai pengajar praktek Bu. Ini kita mau ngobrol saja terkait dengan kemarin sudah kita ketemu Bu waktu apa ya pra observasi kelas. Ya, kemudian kita juga waktu ada observasi kelas begitu. Kemudian yang ini adalah pasca observasi kelas. Jadi di sini kita nanti mau apa ya, istilahnya sekedar konfirmasi yang sudah kita obrolkan kemarin itu kira-kira bagaimana begitu ya Bu ya. Oke, mungkin sambil kita ingat ya Bu, waktu kemarin itu kita
waktu coaching apa ya, istilah ngobrol yang pertama, pra observasi itu kan, itu Bu Rahma itu kan menghadapi beberapa permasalahan ya di dalam proses pembelajaran. Kalau nggak salah diantaranya seperti untuk pembelajaran itu biar menyenangkan, kemudian anak-anak juga terfasilitasi dengan apa istilahnya model-model mereka belajar begitu kan. Nah itu kemarin salah satu penerapannya itu kan kita memanfaatkan, Bu Rahma juga merencanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi begitu ya Bu ya. Oke. Nah ini Bu, dari kemarin yang sudah kita obrolkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada apa istilahnya pembelajaran yang sesuai dengan sosial dan emosional dari anak, kemudian budaya positif dari siswa. Dari hal-hal itu kira-kira Bu Rahma ini yang dijadikan refleksi dulu apa Bu kira-kira Bu? Dari Bu Rahma sendiri ketika terkait melakukan proses pembelajaran itu kemarin. Ketika prosesnya mungkin waktu pelaksanaannya Pak ya, ternyata ya anak itu kan tidak selalu sesuai dengan apa yang udah kita rencanakan. Terutama misal untuk pemahaman dari LKPD, terutama kan kemarin saya untuk langkah kerjanya itu kan pakai audio. Nah itu ternyata memang ada beberapa anak mungkin yang memang kurang di audionya, tapi lebih ke visualnya, atau kinestetik. Jadi dia kalau dengerin audio juga harus berkali-kali. Sering tanya, Bu ini tuh maksudnya gimana, Oke. Ya itu kalau dari refleksi secara umum Bu, kira-kira apa yang kita obrolkan kemarin itu bisa membantu Bu Rahma nggak kira-kira? Sangat bisa sih Pak, karena kan juga jadi ada istilahnya gambaran gimana mengajarkan ke anak itu biar dapat, misal yang auditori ya dapat, yang visual juga ada, estetik juga ada itu. Oke, terkait dengan apa Bu, ketika anak bersosialis keterampilan anak memiliki relasi dengan teman yang lain, itu kan kemarin kalau nggak salah sama Bu Rahma pembelajarannya itu dibuat berkelompok begitu. Itu kira-kira bagaimana itu Bu? Dari Bu Rahma refleksinya. Kelompoknya itu kan kemarin anak-anak jadi belajar ya Pak ya, belajarnya gimana, karena itu kan ada yang praktek langsung memperagakan tentang mendorong meja. Jadi nanti anak-anak tuh koordinasi gimana, siapa yang ditunjuk buat praktek, siapa nanti yang gambar, siapa yang nulis, siapa yang mendengarkan langkah kerjanya. Jadi anak-anak istilahnya apa ya, mandiri buat menentukan, memilih atau menentukan teman-temannya tanggung jawabnya di mana. Oke. Oh ya, oke. Nah dari situ berarti apa ya Bu istilahnya keterampilan anak itu kan berarti diuji di situ ya? Iya. Oke. Nah dari keterampilan yang diuji seperti itu kan ada karakter-karakter anak yang dikembangkan di situ Bu. Nah, menurut Bu Rahma itu hasil dari refleksi Bu Rahma, keterampilan yang dikembangkan di situ dari anak-anak apa Bu? Ya mulai dari tanggung jawab, terus saling menghargai pendapat teman. Kalau terkait dengan waktunya Bu, itu dibatasi waktu nggak ketika? Kalau waktu itu kemarin saya sempat batasi Pak, sekitar 20 menit, tapi ternyata kan belum selesai, saya kasih tambahan sedikit. Nah dari situ anak-anak langsung memanage bener-bener waktunya sampai selesai. Jadi ya anak-anak juga belajar gimana cara memanage waktunya. Oke. Ya dari situ berarti budaya positif termasuk disiplin waktunya, kemudian tanggung jawabnya berarti memang sudah dikendalikan sama Bu Rahma ya. Oke. Nah dari topik apa ya istilahnya pengembangan yang kemarin kita obrolkan terkait dengan pembelajaran diferensiasi, kemudian budaya positif tadi, kemudian hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Berarti secara umum menurut Bu Rahma bagaimana itu Bu? Apakah sudah berkembang atau bagaimana menurut mulai dari perencanaannya Bu Rahma dalam menyusun proses modul ajarnya atau kayak gitu? Itu sudah dimunculkan di situ atau bagaimana itu Bu? Kalau di modul ajar ya, kalau modul ajar sih ya ada beberapa ini sih Pak, maksudnya nggak yang langsung spesifik, nggak yang langsung spesifik. Anak-anak bertanggung jawab itu enggak, tapi kan di situ nanti mungkin diskusi itu dia bertanggung jawab.
Oke. Berarti kalau saya melihat dari apa yang disampaikan Bu Rahma, kemudian kemarin juga saat observasi pembelajaran, itu memang pembelajaran diferensiasinya sudah dimunculkan ya, kayaknya yang visual itu pakai LKPD ya Bu ya. Dan kinestetiknya Nanti yang praktek langsung itu ya. Oke. Kemudian dari sosial emosionalnya itu anak dibuat berkelompok tadi ya. Oke. Kemudian terkait dengan budaya positifnya tadi sudah disampaikan juga kayaknya disiplin waktu juga sudah diterapkan sama Bu Rahma, kemudian tanggung jawab juga sudah. Iya. Oke. Nah, dari apa yang sudah istilahnya sudah dilakukan Bu Rahma tadi dalam proses pembelajaran itu, kira-kira nanti rencana tindak lanjutnya Bu Rahma dalam proses pembelajaran ke depan itu bagaimana itu? Rencana tindak lanjutnya ya sebisa mungkin juga memfasilitasi semua materi IPA. Jadi ya sebisa mungkin saya membuat materi IPA yang lain itu juga pembelajarannya seperti itu. Mencakup diferensiasi sama satu tadi apa Pak? Sosial emosional. Ya, sosial emosional. Oke, sama termasuk mungkin budaya positifnya ya Bu ya. Oke, berarti ini rencana-rencana ke depan begitu ya Bu. Oke, kalau misalnya di luar proses pembelajaran Bu, kira-kira penerapan budaya positif itu menurut Bu Rahma penting atau tidak itu Bu? Penting sih Pak, karena itu kan membangun karakter anak ya. Dan itu kalau misalnya ada nggak Bu Rahma terkait dengan merencanakan ke arah sana begitu nanti? Dari apa nih Pak? Maksudnya sebagai guru mapel atau ya mungkin saat jadi warga sekolah saja, yang jelas begitu. Oh, dari saya sendiri. Dari Bu Rahma sendiri. Ya, yang pertama kalau dari saya sendiri sih saya mencontohkan dulu ke anak-anak misal tentang disiplinnya waktu. Datangnya ya kalau bisa jangan terlambat. Jadi kalau anak sampai lihat saya terlambat kan anak juga pasti bilang wah gurunya aja terlambat gitu. Terus mulai dari pakaian sesuai dengan istilahnya aturan yang dipakai. Kemudian terkait apa lagi ya? Banyak sih Pak, kayak misal ketepatan waktu sholat kayak gitu-gitu. Oke, jadi salah satunya juga disiplin waktu, kemudian tanggung jawab juga ya Bu ya. Oke. Jadi rencana tindak lanjutnya ke arah sana juga ya, tidak hanya berfokus di dalam satu ruang kelas dalam proses pembelajaran saja, tetapi di luar proses pembelajaran pun juga tetap dilaksanakan ya Bu. Terutama masih di lingkungan sekolah gitu. Oke. Kalau Bu Rahma ini terkait dengan rencana tindak lanjut terhadap sesama rekan sejawat yang lain Bu, kira-kira terkait dengan pembelajaran, misalnya kalian kebetulan kan Bu Rahma sudah sedikit banyak tahu lah terkait dengan pembelajaran diferensiasi itu seperti apa, sosial emosional juga seperti apa, kemudian penerapan budaya positif di dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau misalnya dengan teman-teman yang lain Bu, mungkin rekan sejawat begitu, itu nanti bagaimana Bu? Ada nggak rencana tindak lanjut ke arah sana? Rencananya sih ya Pak, istilahnya memberikan gambaran dulu, misalnya kayak ternyata pembelajaran diferensiasi yang sudah saya lakukan itu ternyata lumayan efektif. Nah, siapa tahu teman saya rekan sejawat itu tadi mau istilahnya mau juga memakai seperti itu. Jadi ya kalau bisa juga sharing sih Pak lebihan. Oke. Misalnya diajak ngobrol gitu ya. Sharing. Apakah hanya satu rumpun atau mungkin bisa rumpun yang lain? Bisa rumpun yang lain sih Pak, karena kan maksudnya intensitas ketemunya kan juga nggak cuma hanya satu rumpun aja. Oke. Berarti bisa ya Bu ya nanti ke arah sana. Nah, ini kira-kira nih Bu, Bu Rahma punya rencana kalau misalnya kita hubungan dengan waktu nih. Kita hubungan dengan waktu tadi kan rencana tindak lanjutnya untuk proses pembelajaran yang lain, itu kan materi yang lain itu kan jelas ya tadi sudah disampaikan. Kemudian terkait dengan teman-teman yang ada di rekan sejawat yang ada di sekolah pun juga tadi juga sudah disampaikan rencana tindak lanjutnya. Nah itu kira-kira ini Bu, dari segi waktu nih kalau kita ngobrol waktu ya ini ya. Nah itu kira-kira Bu untuk proses pembelajaran itu mau direncanakan kapan Bu tindak lanjutnya itu? Waktunya tindak lanjutnya ya kalau bisa segera sih Pak, maksudnya ya setelah ini bisa langsung pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya berarti nanti bisa langsung diterapkan gitu ya. Continue gitu ya berarti. Betul.
Bingung. Oke, berarti pada waktu-waktu yang setelah ini, setelah kita refleksi, berarti kan kita coba untuk penerapan begitu ya Bu Rahma. Oke, itu untuk yang proses pembelajaran di kelas untuk anak-anak. Kalau misalnya dengan rekan sejawat Bu, kira-kira itu Bu Rahma punya perencanaan kapan gitu? Dengan rekan sejawat ya? Iya. Kalau rekan sejawat sih, ya kalau bisa juga setelah ini, tapi kan waktunya itu kadang kalau ketemunya itu kan juga nggak setiap hari. Ya kalau bisa ya kalau pas ketemu aja itu mungkin ya saya juga istilahnya sharing lah gitu loh, kayak curi-curi waktu sih Pak. Oh iya iya. Kalau dilihat situasi Bu, kalau misalnya waktunya lagi baru apa ya agak sibuk gitu, kira-kira bisa nggak itu? Kalau siapa nih yang misalnya pas waktu pada sama sibuknya misalnya, oh pas ketemu tapi kita kok kayaknya kita itu punya waktu sedikit gitu, kira-kira bisa nggak itu nanti? Kalau itu sama-sama sih sibuk gitu. Sama-sama sibuk. Susah ya? Susah sih Pak. Berarti ya minimal paling enggak pas waktu agak slow. Iya, gitu ya? cari-cari waktu ya itu. Kalau di sekolah Bu, waktu yang agak slow waktu apa kira-kira Bu? Mungkin istirahat kah atau bagaimana? Bisa pas istirahat atau pulang sekolah sih Pak. Oke, atau waktu mungkin pas jam sama-sama jam kosong. Iya, sama-sama jam kosong bisa. Oke. Berarti itu terkait dengan waktunya ya Bu ya. Ya mungkin dengan adanya kita ngobrol seperti ini, nanti semoga apa ya istilahnya apa yang kita obrolkan ini bisa membantu Bu Rahma untuk apa ya merefleksi diri sendiri, kemudian juga saya, karena saya yakin proses pembelajaran itu kalau emang kita berpusat pada murid itu emang sudah apa ya sudah sepantasnya murid itu pasti akan mendapatkan itu gitu loh. Jadi pasti layanan pembelajaran itu akan menjadi lebih baik. Ya mungkin itu Bu Rahma, terima kasih atas waktunya, obrolannya, kemudian waktu-waktu sebelumnya juga sudah ngobrol dari pra observasi, kemudian observasi di kelas juga sudah diizinkan juga, dan sekarang pasca observasinya kita ngobrol hasil dari 2 tahap yang sudah kita lakukan. Oke, mungkin itu gitu ya Pak Andar, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bu Rahma, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Rizka. Sama-sama.